Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Allah akan jadikan seseorang kaya, itu mudah sekali. Allah bisa bukakan pintu-pintu rezeki dari bumi dan langit. Allah bisa tumbuhkan apapun yang ada di permukaan bumi. Allah bisa munculkan apapun yang ada di perut bumi. Allah bisa memberikan apapun yang ada di air atau laut. Allah bisa berikan apapun yang ada di udara atau angin. Mudah, sangat mudah, mudah sekali. Suket godhong dadi rewang. Kaya bukan karena kerja keras. Banyak orang kerja keras tapi tetap miskin. Kaya itu karya Allah. Kaya bukan karena banyaknya ilmu. Banyak orang pandai tapi tetap miskin. Kaya itu karya Allah. Kaya itu bukan karena keturunan. Banyak sekali darah biru tapi tetap miskin. Kaya itu karya Allah. Kaya bukan karena cantik atau ganteng. Banyak orang menarik tapi tetap miskin. Kaya itu karya Allah. Kaya bukan karena usaha. Banyak orang berusaha tapi tetap miskin. Kaya itu karya Allah. Kaya bukan karena modal. Banyak orang punya modal tapi tetap miskin. Kaya itu karya Allah. Kaya memang karena sedekah. Tapi uang yang dipakai sedekah itu kan rezeki dari Allah. Dan balasannya berlipat ganda. Itu kan Allah yang membalas. Renungan. Sulaiman alaihissalam minta kaya dan Allah kabulkan. Allah turunkan karunia dari bumi dan langit. Semuanya bermunculan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah tundukkan semuanya. Allah tundukkan angin, bahkan Allah tundukkan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam hanya ibadah saja. Kaya itu wajib. Miskin bukan suatu kebaikan dan kaya bukan suatu kejahatan. Baik buruk itu bukan pada kaya miskinnya. Baik buruk itu bukan pada bagaimana kita mensikapinya. Miskin yang sabar itu baik, miskin yang mengeluh itu jelek. Kaya yang dermawan itu baik, kaya yang pelit itu jelek. Kemiskinan itu tidak masuk neraka atau masuk ke surga. Tapi orang miskin yang jelek akan masuk ke neraka. Orang miskin yang baik akan masuk ke surga. Kekayaan itu tidak masuk neraka atau ke surga. Tapi orang kaya yang jelek akan masuk ke neraka. Orang kaya yang baik akan masuk ke surga. Syakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-ayat. Allah serahkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kalian. Mestinya kita semua harus kaya. Salah satu dari 3 doa yang Rasul panjatkan di Masjid Ijabah. Ya Allah, jadikan umatku kelak tidak kekurangan apapun. Dan Allah sudah berjanji akan mengabulkannya. Umat akhir zaman mestinya kaya, tidak kekurangan apapun. Kalau belum kaya, mungkin ada ibadah yang perlu diperbaiki. Al-Hadis, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Renungan. Dakwah itu butuh kekayaan. Selama di Mekah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditopang oleh Khadijah, pengusaha terkaya di Mekah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditopang oleh Abu Bakar, banyak budak dibebaskan. Dakwah itu butuh kekuatan ekonomi. Selama di Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didukung oleh Utsman, banyak tanah diwakafkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didukung oleh Abdurrahman, fakir miskin terbantu. Kaya itu tidak gratis.
Surga itu tidak gratis. Surga dikelilingi oleh neraka. Siapapun yang ingin mendapatkan surga harus banyak ibadah. Siapapun yang ingin mendapatkan surga harus banyak amal. Siapapun yang ingin mendapatkan surga harus mendekatkan diri pada Allah. Keberhasilan itu tidak gratis. Keberhasilan ada di balik tetesan keringat. Keberhasilan ada di balik doa dan tetesan air mata. Siapapun yang ingin mendapatkan keberhasilan harus kerja keras membanting tulang, harus memeras keringat, dan harus banyak berdoa pada Allah. Bahagia itu tidak gratis. Bahagia ada di balik duka dan air mata. Siapapun yang ingin bahagia harus tabah dalam derita. Siapapun yang ingin bahagia harus sabar dalam ujian. Siapapun yang ingin bahagia harus banyak memberi. Siapapun yang ingin bahagia harus peduli dengan kiri kanan. Renungan. Kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam yang sesungguhnya tiap malam dia membuat tikar dari daun kurma. Dijualkan oleh abidnya secara diam-diam. Kalau laku 3 dinar maka 1 dinar untuk upah abidnya, 1 dinar untuk beli bahan baku tikar berikutnya, dan 1 dinar untuk beli sabura, sejenis roti kering untuk makan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kaya tapi tetap berjuang. Kaya itu butuh kekuatan. Mengendalikan uang itu butuh kelapangan dada, butuh kelembutan hati, dan butuh kekuatan tambahan. Hampir semua orang berdoa minta kaya, tapi tidak semua doa dikabulkan. Hampir semua orang ingin jadi orang kaya, tapi tidak semua orang dijadikan kaya. Karena kaya itu butuh kekuatan, sedangkan tidak semua orang punya kekuatan. Banyak orang tabah bila diuji dengan kemiskinan. Sedikit sekali orang bisa kuat bila diuji dengan kekayaan. Manusia kalau sudah berlimpah harta akan terlena. Manusia kalau sudah serba ada, serba mudah, lupa semuanya. Mereka lupa ibadah, lupa akhirat, dan lupa Allah. Mereka merasa mampu dan tidak butuh Tuhan. Akhirnya Allah mengujinya. Orang kaya butuh kekuatan badan, kerja keras kadang tanpa istirahat, dan terlambat makan. Orang kaya butuh kekuatan pikiran, peras otak, baca peluang usaha, dan selangkah lebih maju. Orang kaya butuh kekuatan hati, sabar dikala kurang, dan syukur dikala berlimpah. Ikhlas menerima perubahan dalam suasana apapun. Ada santri tanya pada gurunya, "Guru, aku ingin kaya. Apa yang harus aku lakukan?" "Anakku, kau harus kerja keras dan bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 3 kali setelah tahajud agar dirimu kuat, jawab gurunya. Kaya itu gampang. Allah itu maha kaya, bumi langit seisinya adalah milik Allah. Menjadikan semua manusia kaya itu mudah bagi Allah, dan tidak mengurangi kerajaan Allah walaupun sedikit pun. Masalahnya adalah siapkah kalian menggunakan nikmat Allah untuk ibadah? Siapkah kalian menggunakan nikmat Allah untuk beramal? Siapkah kalian menggunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri padanya? Allah turunkan rezeki untuk bekal ibadah. Mestinya makin banyak rezeki makin tekun ibadahnya. Kenyataannya mereka menyalahgunakan nikmat Allah. Makin banyak rezeki makin banyak maksiatnya. Allah turunkan rezeki untuk bekal amal, mestinya makin banyak rezekinya, makin banyak amalnya. Kenyataannya mereka gunakan rezeki Allah untuk bekal maksiat. Makin banyak rezeki makin banyak berbuat dosa. Allah turunkan rezeki untuk bekal mencintai Allah, mestinya makin banyak rezeki makin dekat dengan Allah. Kenyataannya mereka terlena dengan kekayaannya. Makin banyak rezekinya makin sibuk dengan rezekinya.
Renungan, Allah turunkan kekayaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Makin besar nikmatnya, makin tekun ibadahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dalam keadaan kaya raya. Allah turunkan kekayaan pada Abdurrahman bin Auf. Makin besar nikmatnya, makin besar syukurnya, dan makin banyak sedekahnya. Dia meninggal dalam keadaan kaya. Siapkah dirimu bisa bertahan jadi orang kaya? Allah itu maha kaya. Bumi langit seisinya adalah milik Allah. Menjadikan semua manusia kaya itu mudah bagi Allah, dan tidak mengurangi kerajaan Allah walau sedikit pun. Masalahnya adalah, siapkah diri kalian untuk menjadi orang kaya? Siapkah kalian tidak berubah akhlaknya setelah menjadi orang kaya? Allah turunkan rezeki untuk bekal berbagi. Kalian berlimpah harta agar mudah berbagi. Mestinya makin banyak rezekinya makin peduli. Kenyataannya akhlak mereka berubah karena harta. Makin banyak hartanya makin pelit dan egois. Allah tidak suka pada orang pelit dan egois. Akhirnya Allah cabut kembali nikmatnya. Allah turunkan rezeki untuk bekal berkasih sayang. Kalian berlimpah kekayaan agar lebih mudah untuk menyayangi. Mestinya makin banyak rezeki, makin penuh kasih sayang. Kenyataannya akhlak mereka berubah karena kekayaan. Makin banyak hartanya, makin sombong dan takabur. Allah paling benci pada orang yang sombong dan takabur. Akhirnya Allah cabut kembali nikmatnya. Renungan, Allah beriman kekayaan pada Korun. Dia tidak bersyukur, tapi malah tambah congkak. Makin banyak hartanya, makin sombong. Dia merasa harta didapat karena ilmunya. Allah pun marah. Allah tenggelamkan Korun beserta seluruh hartanya ke dalam bumi.